Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Kita akan lanjut kembali pembelajaran fisika kita, masih berhubungan dengan GEM, gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini kita akan membahas tentang yang namanya spektrum gelombang. Jadi dalam hal ini gelombang elektromagnetik itu terdiri dari yang namanya bermacam-macam gelombang. Nah, macam-macam gelombang ini diakibatkan akibat adanya perbedaan antara frekuensi dan juga panjang gelombang. Nah, akibat perbedaan frekuensi dan panjang gelombang inilah yang mengakibatkan namanya spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, dalam spektrum gelombang elektromagnetik ini, gitu kan, jadi gelombang-gelombang yang berbeda-beda ini dapat kita bagi menjadi yang namanya 7 jenis. Nah, jadi biasanya spektrum gelombang ini bisa kita singkat menjadi Gauss-Seymour. Nah, apa sih itu Gauss-Seymour? Nah, Gauss-Seymour itu terdiri dari beberapa penggalan kata ataupun gelombang. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Nah, G itu adalah gelombang dari gamma. Kemudian R itu adalah sinar X atau ronsen. Nah, kenapa R? Karena diambil dari kata ronsen ya. Kemudian U adalah ultraviolet, berarti gelombang ultraviolet. Kemudian C itu adalah cahaya tampak. Kemudian I itu adalah inframerah. Mu itu adalah mikro, dan R itu adalah radio. Jadi spektrum gelombang ini kan terdiri dari yang namanya 7 gelombang. Nah, 7 gelombang ini terdapat perbedaan akibat besarnya frekuensi dan panjang gelombangnya, sehingga bisa kita kenal dengan inisial yang tadi, Gauss-Seymour. Nah, jadi dari ketujuh gelombang ini perbedaannya itu yang pertama, jika frekuensinya berkurang, jadi dari gamma ke radio, gelombang radio, maka frekuensinya itu mengalami penurunan, itu maksudnya. Kemudian untuk panjang gelombangnya, dari gamma sampai ke radio, maka berarti panjang gelombangnya itu bertambah. Jadi maknanya dari gamma ke radio berarti frekuensinya berkurang. Artinya dapat kita lihat bahwasanya frekuensi yang paling terbesar dalam spektrum gelombang itu adalah gamma, dan yang paling terkecil adalah gelombang radio. Sedangkan berdasarkan panjang gelombangnya kan di sini bertambah. Yang maknanya berarti dalam hal ini gelombang gamma memiliki panjang gelombang yang paling sedikit, sedangkan gelombang radio memiliki panjang gelombang yang paling besar. Akibat kedua hal ini, maka kita dapat langsung menentukan bahwasanya energi yang terjadi pada gelombang dari gelombang gamma sampai gelombang radio itu mengalami yang namanya penurunan. Jadi, dan daya tembusnya juga mengalami penurunan. Akibatnya berarti energi yang dihasilkan mulai dari gelombang gamma sampai gelombang radio itu mengalami yang namanya penurunan. Sehingga dapat kita simpulkan energi dan daya tembus pada gelombang gamma jauh lebih besar ataupun memiliki besar yang paling besar maksimum, sedangkan gelombang radio untuk energi dan daya tembusnya memiliki besar yang paling minimum. Itulah untuk perbedaan ataupun inti dasar dari spektrum gelombang ya. Nah, untuk bentuknya kita bisa lihat ya pada grafik berikut ini. Nah, ini grafik dari spektrum gelombangnya. Jadi dapat dilihat di sini. Nah, untuk frekuensi kan dapat dilihat ya. Jadi, gelombang gamma, nah gelombang gamma itu adalah sesudah ronsen. Jadi dapat dilihat ya, frekuensinya itu gamma paling tertinggi. Bahkan sinar X saja itu dia sekitar antara 10 pangkat 17 sampai 10 pangkat 21, sedangkan sinar gamma itu dari 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 22. Tapi kita bisa lihat panjang gelombangnya untuk di sinar gamma itu mengalami pangkat yang negatif, yang artinya berarti panjangnya paling sedikit, panjang gelombangnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tabel berikut ini. Nah, ini dia. Jadi dapat kalian lihat ya di sini. Jadi radio itu memiliki panjang gelombang yang besarnya antara 1 mm sampai 100.000 km.
tetapi frekuensinya sangat kecil, yaitu mulai dari 3 Hz sampai 300 GHz. Nah, kemudian untuk mikro itu 1 mm sampai 1 meter untuk panjang gelombangnya, sedangkan frekuensinya itu 300 sampai MHz sampai 300 GHz. Nah, sedangkan gamma, kita langsung lompat ke gamma ya, jadi nanti bisa kalian perhatikan kembali. Jadi untuk sinar gamma itu panjang gelombangnya itu adalah kurang dari 0,01 nanometer. Ingat, nanometer itu berarti 10 pangkat min 9, yang artinya sinar gamma itu lebih kecil daripada 1 kali 10 pangkat min 12. Nah, lalu untuk frekuensinya, lihat. Untuk frekuensinya itu lebih dari 30 EHz. Nah, EHz ini berarti di mana pangkatnya itu E itu adalah menunjukkan dia besarnya itu 10 pangkat 20. E itu berarti 10 pangkat 20. Jadi itu sangat tinggi. Nah, itulah untuk berdasarkan kita lihat besaran, panjang gelombang, dan frekuensi dari masing-masing jenis dan spektrum game gitu kan, yang udah kita bahas mulai dari bentuk, panjang gelombang, dan frekuensinya. Kita akan lanjut lebih detail lagi berdasar satu persatu mengenai tentang gelombang ini ya. Jadi kita akan perjelas masing-masing dari spektrum game ini. Jadi karena ini akan membahas dengan 7 gelombang, maka akan kita bagi menjadi 2 part ya. Nah, untuk part pertama kita akan bahas menjadi 3 gelombang yang akan kita bahas. Nah, ketiga gelombang yang akan kita bahas, yang pertama adalah gelombang radio, kemudian kita akan bahas gelombang mikro, dan yang terakhir adalah kita bahas adalah sinar inframerah. Jadi untuk keempat gelombang selanjutnya akan kita lanjut di part kedua. Kita langsung mulai aja. Kita bahas tentang gelombang radio. Nah, apa sih itu gelombang radio? Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya. Jadi artinya game pada gelombang radio ini diakibatkan adanya muatan listrik. Akibat muatan listrik inilah yang mengakibatkan frekuensi dari gelombang radio adalah frekuensi yang paling besar. Nah, kenaikan frekuensi ini disebut dengan modulasi. Ya, jadi dalam hal ini gitu kan, sistem modulasi dalam gelombang radio itu terbagi atas 2. Nah, di situ bisa kalian lihat. Jadi kalau kita dengar radio itu kan biasanya ada saluran AM dan saluran FM. Nah, apa sih perbedaannya? Kita akan coba bahas. Jadi, AM itu adalah amplitude modulation. Nah, jadi apa sih amplitude modulation ini atau AM? Jadi perbedaannya, kalau dia AM jangkauannya itu sangat luas ya. Nah, kenapa bisa jangkauannya sangat luas? Karena dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Sedangkan suaranya itu jika menggunakan modulasi dari AM itu suaranya tidak jernih. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet di udara. Jadi dalam saluran AM ini kenapa suara siarannya itu tidak jernih suaranya? Karena di udara itu dia mengalami perhambatan yang dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetnya. Itu dia. Sedangkan FM itu adalah frekuensi modulation. Nah, jika dia menggunakan gelombang FM, nah maka dia akan mengakibatkan jangkauannya itu sangat sedikit, minim. Karena dia tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Makanya misalkan nih kalian berada di daerah Medan, kalian masih mendapatkan siaran misalkan FM. Tapi saat kalian berada di daerah misalkan Tebing atau Siantar, nah maka situs jalur jaringan ataupun gelombang FM-nya itu berbeda lagi. Itu akibat dari jangkauan dari saluran FM itu sangat rendah. Tetapi dengan gelombang FM ini maka menghasilkan suara yang jernih. Nah, kenapa bisa menghasilkan suara yang jernih? Karena dia tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan juga medan magnet pada udara. Sehingga gelombang radio ini gitu kan. Jadi gelombang radio ini dihasilkan akibat adanya osilator dan alat-alat elektronik. Jadi yang mengakibatkan dalam
AM itu mengalami yang namanya suara tidak jernih itu akibat adanya osilator dan juga alat-alat elektronik. Jadi makanya kenapa kalau misalkan nih kalian menghidupkan suara handphone, kalian berada dekat handphone kalian berada dekat dengan radio, maka biasanya akan timbul suara nyaring gitu. Itulah akibat yang namanya osilator. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa saluran AM itu suaranya tidak jernih karena ada gangguan dari hal itu. Sedangkan kalau FM, karena jangkauan yang sempit, maka tidak berpengaruh terhadap gangguan sinyal. Nah, kemudian kita akan coba bahas contoh penggunaan gelombang radio ya. Nah, yang pertama, jadi gelombang radio itu dimanfaatkan untuk yang namanya pengiriman pesan kapal selam. Nah, kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sebagai transmisi navigasi jarak jauh. Yang ketiga, siaran radio yang komersial. Nah, komersial ini yang berarti itu jaringan dari situs FM. Kemudian siaran radio amatir. Dan yang kelima, komunikasi pesawat dan kapal. Yang terakhir adalah siaran televisi atau ultra high frekuensi yang disingkat dengan UHF. Nah, kita akan coba lihat untuk spektrum gelombang radio ya. Nah, di situ bisa kalian lihat. Jadi kalau very low frekuensi berarti frekuensinya itu sangat lemah, tetapi panjang gelombangnya sangat tinggi. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya, maka semakin pendeklah jari panjang gelombangnya. Tapi semakin kecil frekuensinya, maka semakin panjang ataupun semakin besar panjang gelombangnya. Nah, itulah untuk mengenai yang namanya gelombang radio. Kita lanjut pembahasan gelombang yang berikutnya, yaitu adalah gelombang mikro. Nah, apa itu gelombang mikro? Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan berfrekuensi SHF. Nah, SHF itu adalah super high frekuensi, yang artinya berarti besar frekuensinya sangat besar. Nah, radiasi gelombang mikro ini akan menimbulkan yang namanya panas pada benda yang menerimanya. Jadi gelombang mikro ini memancarkan. Kalau dia radio kan tidak berpengaruh nih pancaran gelombang atau radiasi gelombangnya. Tetapi radiasi gelombang mikro itu mempengaruhi dan mengakibatkan benda yang terpapar dengan radiasi gelombang mikro akan merasa panas karena dia menimbulkan panas. Nah, benda yang menggunakan prinsip gelombang mikro itu ada, yang pertama itu adalah open microwave. Nah, gimana sih fungsi dari open microwave dalam gelombang mikro? Nah, jadi open microwave kan menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan dengan panas dan praktis. Jadi kalau kita perhatikan ya pada microwave gitu kan atau oven. Nah, kita bisa lihat ya bahwasanya kalau kita logikanya kan masak biasanya nampak apinya ya. Tapi ini tidak ada. Nah, apinya itu muncul seperti bentuk pada radiasi gelombang mikro. Kenapa tidak bisa dilihat? Ingat, karena besar panjang gelombangnya itu sangat minim sehingga tidak bisa kita lihat. Karena hal inilah maka, tapi walaupun dia sangat kecil dan tidak terlihat radiasinya, tetapi radiasinya ini sangat panas. Nah, itulah aplikasi dari gelombang mikro. Kemudian fungsi yang kedua dalam gelombang mikro itu adalah akan kita bahas tentang benda yang menggunakan prinsip gelombang mikro. Kedua adalah radar atau radio detection and ranging. Nah, jadi radar ini digunakan menggunakan konsep gelombang mikro untuk mencari dan menentukan jejak atau jarak suatu benda. Nah, jarak suatu benda ini dapat kita cari oleh radar yang dimana dapat dirumuskan dengan S sama dengan C dikali delta T per 2, di mana S itu adalah jarak benda, C itu adalah cepat lambat gelombang, dan delta T adalah selang waktu pengiriman pulsa. Nah, itulah mengenai gelombang
mikro ya. Kemudian kita lanjut untuk gelombang yang ketiga, yaitu adalah sinar inframerah. Nah, kalau kita bahas sinar inframerah, kita masih ingat nih, waktu zaman dulu handphone itu kan tidak ada yang namanya Bluetooth. Maka kita sering bilang bahwasanya di infrared. Nah, jadi kita akan bahas mengenai hal itu. Sinar inframerah itu adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Nah, gelombang sinar inframerah ini dihasilkan oleh molekul atau benda yang menghasilkan panas. Itulah dia untuk inframerah. Jadi, gelombang inframerah ini dia terdiri dari beberapa molekul yang menghasilkan panas. Jadi kalau tadi dia gelombang mikro tidak ada molekulnya karena saking kecilnya, untuk inframerah dia ada molekul, yang molekul itu berarti sangat kecil juga ya, tapi masih dapat dilihat. Nah, yang akibat molekul inilah yang menghasilkan sebuah panas. Itu untuk inframerah, di mana contoh dari inframerah itu adalah yang pertama foto satelit dan luar angkasa. Yang kedua adalah pencitraan awan dan cuaca. Nah, pencitraan ini maksudnya berarti kita dapat mendeteksi gimana kondisi awan dan cuaca. Jadi arti pencitraan dalam gelombang elektromagnetik itu adalah kita dapat menemukan ataupun mendeteksi, menciptakan atau mengetahui. Itu maksud dari pencitraan. Nah, yang ketiga adalah pencitraan hiperspektral. Yang keempat adalah kamera pendeteksi panas atau thermal. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi, inframerah itu terbagi atas 3 jenis ya. Jadi, jenis yang pertama, jika inframerahnya jarak dekat, maka panjang gelombangnya adalah semakin kecil. Kemudian, jika jarak menengah, maka panjang gelombangnya sedikit lebih naik. Dan jika jaraknya jauh, maka panjang gelombangnya juga akan semakin kecil. Nah, jadi dalam inframerah ini, jika jaraknya semakin dekat, maka panjang gelombangnya juga semakin kecil. Jadi artinya jarak inframerah dengan panjang gelombang itu adalah sebanding. Nah, itulah 3 gelombang yang udah kita bahas untuk pertemuan minggu ini. Kita akan bahas spektrum gelombang, 4 gelombang lagi ya berarti yang berhubungan dengan spektrum di pertemuan berikutnya. Video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.